katakan di dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in fasalnahu tafsila, dan kami Allah akan menjelaskan fasalnahu sejelas-jelasnya, tafsilan, segala sesuatu kami Allah akan menjelaskannya, termasuk kita berada di siang, kita berada di malam, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijelaskan, akan dimintai pertanggungjawaban dari waktu yang kita lewati siang dan malam dan siang. Allah katakan dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-13-nya, tanpa kita sadari, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu, dan setiap manusia, kata Allah, alzamnahu ta'iruhu, kami Allah kalungkan, masya Allah, ta'iruhu, kalungkan fi unuqihi, pada lehernya. Apa yang dikalungkan? Catatan amal perbuatan kita, masya Allah. Secara tanpa disadari, ternyata di setiap diri kita dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalung ya. Lihat ada kerbau umpamakannya pakai kalung, itu seolah-olah tidak terlepas gitu ya. Kita pun seolah begitu, tidak terlepas daripada pada catatan amal perbuatan. Dikalungkan di setiap leher kita ini. Kemudian kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan kami akan mengeluarkan bagi orang itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitab catatan tersebut, yalqahu, yang akan didapatkan oleh setiap manusia, mansyuran, dalam keadaan terbuka. Idhmakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami Allah kalungkan pada setiap manusia catatan amal perbuatannya. Kemudian kelak kami pada hari kiamat akan mengeluarkan catatan setiap manusia tersebut dalam keadaan terbuka. Indahmakumullah. Kalau Taufikur Rahman gak baca Al-Quran, gak akan ngerti bahwa dalam hidup ini ternyata ada catatan amal perbuatan yang dikalungkan pada setiap leher kita. Kalau kita gak baca Quran, gak akan paham. Masyaallah. Kemudian Allah katakan di dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terbuka itu amal catatan perbuatan kelak pada hari kiamat. Kemudian Allah menyuruh, Iqra. Ada kalimat Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Ada kalimat bacalah. Iqra kitabaka. Bacalah kitab catatan amal perbuatanmu. Masya Allah. Allah menyuruh setiap kita membaca amal catatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan, yang Allah Subhanahu wa taala sodorkan pada hari kiamat, yang sebelumnya dikalungkan pada setiap diri kita ini. Kalau kita enggak tahu akan hal ini, tahu harus Iqra. Kita ngajari bahwasanya akan Iqra, tahu-tahu harus diiqra. Masya Allah. Apa Iqra? Baca, kata Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah kitab catatanmu. Kafa binafsika, cukuplah pada hari ini. Al yauma, pada alaika hasiba, yang menghisabnya, yang menghitungnya dirimu. Artinya setiap diri kita, rahimakumullah, akan membaca kitab catatan kita. Masya Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar bin Khattab, hasibu antu hasib qabla antu hasabu, hisablah diri-diri kalian qabla antu hasabu, sebelum datang hari hisaban. Hisablah, perhitungkanlah sekarang di dunia ini. Masya Allah. Sebelum datang qabla antu hasabu, di mana kalian akan dihisab pada hari itu. Barang siapa yang senantiasa mengintrospeksi dirinya di dunia ini, kelak akan mendapatkan keringanan ketika menghadapi namanya hari hisaban. Begitu Umar bin Khattab berkata, rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dirimu pada hari itu yang membacanya. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agar apa kita mengikra? Ya, supaya kita dengan banyak-banyak sekarang mengintrospeksi diri adalah supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik serta lebih baik, sehingga kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilaku kita di dunia sesuai dengan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga kata Allah di dalam ayat ini, ayat ke-14, kata Allah, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, barang siapa yang orang itu hidup di muka buminya mengikuti daripada petunjuk Allah,
sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang